Dalam pertemuan kali ini mengenai penulisan karya ilmiah yang akan kita bahas atau kita diskusikan adalah mengenai metodologi dan hasil. Ya, jadi sudah kita diskusikan bagian dari artikel ilmiah itu sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Ya sebenarnya bentuknya itu sama ya antara sebuah skripsi, tesis, atau disertasi. Cuman perbedaannya adalah bahwa pada karya ilmiah yang disampaikan itu semuanya serba disingkat, bukan disingkat ya, dipendekkan atau dikompres ya, karena karya ilmiah ya atau artikel jurnal ya, mungkin kita katakan juga makalah ya, atau mungkin ada yang mengatakan manuskrip ya, itu dibatasi halamannya ya. Jadi seakan-akan kita harus meringkas disertasi kita, tesis kita atau skripsi kita menjadi suatu tulisan ilmiah yang memuat hasil kita apa apa yang kita lakukan, kita selesaikan, memecahkan masalahnya pada skripsi, tesis atau diskusi. Metodologi ya. Bagian ini menjelaskan secara rinci metode yang diusulkan. Ya. Dalam menulis metodologi perlu diketahui beberapa hal penting, sehingga penjelasan metodologi dalam sebuah karya ilmiah dapat dengan mudah dipahami oleh reviewer ya. Reviewer ini adalah mereka yang akan membaca apakah karya ilmiah Anda itu sudah memenuhi syarat atau belum sebagai artikel ilmiah yang bisa dimuat dalam sebuah jurnal. Ya, pada saat-saat yang lalu, pertemuan yang lalu, sudah kita diskusikan bahwa jurnal itu mempunyai reviewer. Ya. Cara mereview berbeda-beda, tapi pada prinsipnya adalah sama. Mengenai cara menuliskan, menyampaikan ya, hasilnya dan sebagainya. Terus bagaimana metodologinya dan sebagainya itu semua secara garis besar sama. Jika kalau kita menuliskan metodologi dengan jelas ya, reviewer ya akan dengan mudah mengerti ya, kemudian terutama bisa dihubungkan dengan semua bagian dari karya ilmiah Anda atau artikel Anda itu ya. Di sini dipahami reviewer atau pembaca. Kalau reviewer itu menentukan nanti apakah jurnal ini bisa dimasukkan dalam publikasi jurnal ya. Kalau sedang pembaca ini kalau dia sudah dipublikasi ya, untuk memudahkan membacanya ya. Umumnya reviewer itu melihatnya begitu ya, mudah dimengerti atau tidak ya. Memang terbatas pada kalangan tertentu, artinya kalau kita dari bagian teknik ya, teknologi ya, mungkin pembacanya terbatas, banyak mereka-mereka yang tertarik dengan bidang-bidang engineering ya, civil engineering, mechanical engineering ya, jadi sehingga itu yang menentukan nanti kan siapa pembacanya, seberapa luas pembacanya, dan tentunya itu akan menentukan nanti ya selain ada faktor lain itu yang akan menentukan berapa banyak pembaca yang tertarik pada artikel Anda ya. Memang tidak ada aturan khusus yang membatasi penulisan metodologi penelitian, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini bertujuan agar metodologi menjadi mudah difahami. Ini akan kita bahas atau beberapa trik ya, beberapa tips maksud saya ya agar metodologi yang kita tulis ya itu mudah difahami. Ya. Karya ilmiah atau makalah atau manuskrip tidak sama dengan laporan skripsi. Ya ini ada maksudnya bukan isinya berbeda ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa
isinya sama tetapi cara penyampaian berbeda. Ya, istilahnya dikompres. Ya. Bukan hurufnya diperkecil, ya, tetapi cara menjelaskannya yang dipersingkat. Tapi tidak boleh kehilangan makna. Ya. Usahakan tidak menulis tinjauan literatur di subbab terpisah. Nah, ini kalau kita menulis skripsi, tesis itu tinjauan pustaka, tinjauan literatur, nah, itu tersendiri ya. Jadi tidak masuk di dalam eh, apa namanya dalam hal ini atau artikel itu masuk dalam metodologi. Ya. Metodologi itu ada tinjauan literatur atau tinjauan pustakanya. Penjelasan tinjauan pustaka dapat ditulis dalam metodologi. Ya. Kecuali ya, ada jurnal yang mengkhususkan, memisahkan, ada tambahan subbab. Ya. Jadi kalau tadi ada metodologi, di bawahnya mungkin ada mengenai ini, ya, tinjauan literatur atau tinjauan pustaka. Ya. Itu tergantung pada template-nya. Metodologi harus disampaikan dengan jelas dan terstruktur, ya, sehingga orang bisa membayangkan metode apa yang Anda lakukan, metode penulis atau peneliti, ya, yang melakukan pada penelitian yang ditulis pada artikel ini atau manuskrip ini. Ya. Penting. Ya. Kalau tidak jelas, itu akan berakibat pada tulisan kita selanjutnya. Artinya tulisan-tulisan dalam artikel tersebut ya. Oh, ada hubungannya ya metodologi dengan misalnya hasilnya. Ya, kalau tidak hubungannya metodologi ini dengan hubungan antara parameter, ya, hubungan antara variabel dan sebagainya. Nah, itu sangat rawan kalau kita tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Ilmiah tidak sama dengan tesis. Ya, tadi sudah sebutkan dengan tesis, yang dimaksud tesis di sini adalah ya skripsi, tesis atau disertasi ya. Ini diperjelas lagi. Umumnya bagi yang belum berpengalaman di bidang penulisan artikel ilmiah, sering dijumpai kesamaan antara metodologi yang ditulis dalam tesis, maksudnya tesis ya, atau skripsi dengan metodologi yang tertulis di karya ilmiah. Oh, itu panjang sekali. Begitu jurnal, pertama dihitung halamannya. Ya, itu ada suatu ada semacam screening ya. Nah, dilihat dulu apakah dia memenuhi syarat ya. Dilihat, oh ini tidak lebih dari 15 halaman, ya, tidak lebih dari 10 halaman. Mereka akan melanjutkan. Ya. Jadi yang dilakukan pertama adalah reviewnya adalah review format. Ya. Jadi kalau sudah review format sudah dilakukan, ada suatu tim, baru karya ilmiah kita atau manuskrip kita itu dikirim ke reviewer ya, yang mengerti bidangnya. Misalnya teknik mesin akan dikirimkan ke mechanical engineering. Ya. Atau lebih detail, teknik mesin apa ini? Konversi energi. Ya, kemudian ada yang metalurgi atau mungkin juga ke material science. Ya. Itu. Ya, jadi perlu juga diperhatikan pada waktu Anda mengirimkan karya ilmiah Anda atau manuskrip Anda harus tahu jurnal ini menerima manuskrip seperti yang kita tulis atau tidak. Ya, manuskrip mengenai bidang yang kita tulis itu ada atau tidak. Ya. Jika kadang-kadang kita berpikir, sudah menulis susah, mengirimnya susah. Ngirim susah itu biasanya dikirimkan 3 bulan baru respon. Ternyata responnya adalah rejected, ditolak. Nah, dan mereka menolaknya biasanya sangat-sangat santun. Ya. Maaf, kami tidak bisa ini karena bidang Anda tidak ada di dalam scoop jurnal kami, gitu ya. Ya, dia mungkin memang benar, ya. Tetapi nunggunya tiga bulan itu loh, ya, kita kehabisan waktu. Baik, itu sekedar saya singgung ya dari pengalaman saya menulis manuskrip jurnal. Sebenarnya metodologi ini sama dengan karya ilmiah dan skripsi. Ya, judulnya
berbeda ya, tetapi ingin dijelaskan. Perbedaannya adalah bahwa metodologi dalam skripsi atau tesis ditulis secara berurutan dan dilengkapi dengan flowchart pada setiap tahapan pemecahan masalah. Ya, mungkin lebih detail ya. Sedangkan pada karya ilmiah atau artikel, ya paper atau manuskrip, tidak perlu sedetail itu. Ya. Tidak perlu menampilkan flowchart di setiap tahap. Cukup rangkum metodologi dalam diagram sederhana atau flowchart yang sederhana. Ya, meskipun jarang kita lihat ya. Beberapa jurnal jarang ada diagram atau flowchart. Ya, itu tergantung pada jurnal ya. Jadi kalau mudah disampaikan dengan diagram atau flowchart, ya, artinya mudah itu menjadi lebih singkat, ya silahkan gitu ya. Ingat paper atau karya ilmiah dibatasi oleh jumlah halaman yang diizinkan. Tadi sudah saya sebutkan. Ya, jangan lebih dari 15 halaman. Ya. Meskipun ada jurnal yang juga bebas ya. Jadi bebas berapa halaman pun yang Anda menulis silahkan. Ya. Saya tidak tahu ya. Karena pernah saya menulis ke sebuah jurnal. Ya. Jurnal tersebut berulang-ulang merevisi sehingga halaman yang saya buat itu menjadi 31 halaman. Ya, saya tidak tahu ya, karena itu formatnya 1,5 spasi dengan font ukuran 12. Ya. Nah, dari sanalah yang saya harus mengikuti dan saya ingin sampaikan materi seperti itu. Ya. Sehingga ternyata chargingnya cukup berat buat saya ya. Kalau setiap halaman di charge untuk suatu standar tertentu. Ya, meskipun nanti pada waktu terbit dia hanya 17 halaman. Ya, itu contoh ya. Jadi pembatasan halaman perlu diperhatikan ya, karena itu nanti akan menjadi screening pertama apakah jurnal Anda bisa dilanjutkan atau tidak. Ya. Usahakan tidak menulis tinjauan literatur di subbab terpisah. Nah, ini saya ambil dari arahan dari Scopus ya, seperti ini ya, karena kelihatannya secara umum ya, jurnal ini menganut aturan ini. Ya. Meskipun ada jurnal lain yang mungkin berbeda. Ya. Baik, jadi kalau kita membuat seperti ini, itu kemungkinan ya, kalau kita nanti mengirimkan ke suatu jurnal yang minta ada subbab terpisah, kita tidak kesulitan. Ya, hanya tinggal bagian mana kita masukkan dan subbab tersebut kita atur, daripada kita sudah membuat subbab ternyata mereka tidak berkenan. Harus dimasukkan di dalam tinjauan pustaka yang ada di metodologi. Itu sulit. Ya. Umumnya ada skripsi atau tesis tinjauan pustaka tulis dalam subbab tersendiri, misalnya dengan judul tinjauan pustaka atau literatur review dan lain-lain. Namun pada karya ini tidak perlu disampaikan seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan mungkin ada yang minta, tapi secara umum ya, tidak dipakai. Bukan itu yang dianut ya, dengan subbab tambahan. Menulis dari pustaka tetap diperbolehkan, namun gaya penulisannya sedikit berbeda. Umumnya subbab penulisan tinjauan pustaka diganti dengan judul materi yang akan dibahas. Ya. Sebagai contoh, jika yang ingin dibahas mengenai metode statistik Taguchi atau RSM, ya, ini contoh ya. Maka judul sebabnya adalah uji optimasi dengan sistem Taguchi atau RSM. Loh, ini nggak ada ini judul seperti ini yang masuk di dalam dalam template gitu ya. Artinya dalam materi yang kita diskusikan ya, yang saya ambil dari Scopus ini ya, tetapi ini boleh dilakukan untuk jurnal-jurnal tertentu. Ya. Umumnya setelah mereka membaca, mereka katakan ini lebih baik Anda bikin subbab. Ya. Kadang-kadang di template tidak ada, tetapi reviewer ya memberikan
memberikan masukan ya untuk menambahkan subbab. Nah, bagian yang dibahas ini masukkan subbab. Nah, begitu supaya lebih jelas. Ya, tentunya semua itu tujuannya adalah agar artikel kita atau manuskrip kita ya atau kalau dia masuk dalam jurnal itu mudah dibaca dan mudah dimengerti. Namun demikian, hal di atas akan menjadi pengecualian jika pada template jurnal yang dimasukkan memerlukan penulisan pustaka berbasis bab ya. Tentu harus diikuti dan ditulis sesuai dengan template. Jadi jurnal cukup banyak. Ya. Kadang-kadang saya berambisi dengan menulis ke jurnal tertentu, ya. Wah, tapi sulit, bukan main, gitu ya. Sulit sekali karena banyak yang dinilai dalam hal format, itu belum bahasa. Ya. Jadi mereka selalu kalau misalkan bahasa, contoh ya, mereka ingin artikel saya itu dikirim ke suatu penilai bahasa, ya. Penilai bahasa yang mereka tunjuk, ya, atau mereka untuk meyakinkan mereka bahwa itu sudah dikoreksi mengenai bahasanya. Ya. Itu nanti Anda lihat ya. Jadi kalau Anda mulai membaca, ya, langsung dikatakan tolong kirim ke proofreader ini alamatnya. Ya. Jadi itu memang baik ya. Jadi cuman proofreader seperti itu sangat akurat. Ya. Kalau kita butuhkan bimbingan atau dia mau mengkoreksi, ya kita mungkin harus membayar lebih mahal. Ya. Baik, bermacam-macam proofreader. Ya, mereka kadang-kadang hanya untuk mengkoreksi, ya memperbaiki, ya, tetapi isi mereka kurang paham. Itu juga berbahaya. Ya. Ada beberapa istilah ya, yang bukan mereka tidak mengerti, ya mereka terjemahkan sesuai dengan pengertian mereka. Baik, 3. Penjelasan tinjau pustaka dapat ditulis dalam metodologi. Ya. Selain buat penjelasan pada subbab tersendiri, landasan teori juga dapat ditulis pada setiap tahapan dalam metodologi. Nah, ini sepertinya mengada-ada, tapi ini benar ini ya. Jadi Anda harus ikuti ya. Misalnya jika ingin dijelaskan tahapan tentang material dan methods. Nah, di sana metodologi macam-macam, tapi di judulnya disebutkan material and methods. Maka penjelasan dapat ditulis di bagian metodologi. Ya, material and methods. Ya. Kemudian dapat dijelaskan pengertian misalnya. Selanjutnya ada subbab 4.1 kinetic turbine. Ini contoh aja ya. Ini material and methods. Ya, saya ingin menjelaskan mengenai apa itu kinetic turbine. Ya, mungkin boleh diambil. Ya, saya mengambil salah satu jurnal ya, yang dibuat oleh bimbingan saya. Ya, yang dihadapi adalah jurnal meminta ada subbab seperti ini. Ya. Sebelum menjelaskan metodologi uji untuk kerja turbin kinetik, ya, lihat contoh berikut. Mungkin agak terlalu kecil di sini ya, tapi saya ingin tunjukkan bahwa material and methods, ya, itu di sini kelihatan 4 ya. Kadang-kadang dia nomor 2 atau nomor 3 urutannya. Tetapi dalam jurnal ini dia sampai pada subbab nomor 4. Nah, ini yang saya tunjukkan. Material and methods jarang ada subbab seperti ini. Ya, tetapi karena jurnal inginkan lebih jelas, maka diberikan subbab seperti ini. Kemudian halaman selanjutnya ada subbab seperti ini. Nah, ini kebetulan gambar di lab fluida ya. Ini ya, kalau Anda perhatikan ini adalah salah satu sudut di lab fluida. Ya, nanti akan saya jelaskan mengenai gambar-gambar ini. Artinya bagaimana membuat gambar ini. Ya, kebetulan saya mengambil contoh ini dari EEJET ya. Oh, itu jurnal yang saya tidak mengatakan akurat ya, tetapi jurnal yang sangat-sangat mementingkan sesuatu yang jelas. Ya, itu sebabnya
pada waktu Anda sudah melihat salah satu jurnal yang diterbitkan oleh EEJT pada pertemuan yang lalu, saya tertarik untuk membahas jurnal ini karena jurnal ini sudah mencakup beberapa aturan-aturan yang ada pada jurnal yang lain, baik mengenai kualitas bahasa Inggris, kualitas gambar, ya, kemudian penyampaiannya dan sebagainya. Nah, itu sebabnya saya berusaha mencari jurnal yang ada di jurnal EEJT ini. EEJET. Menulis metodologi dengan jelas dan terstruktur. Harus ya. Jelas dan terstruktur itu memudahkan pembaca, memudahkan yang tertarik pada tulisan Anda itu membaca dan mungkin memanfaatkan tulisan Anda. Salah satunya adalah sebagai sitir ya. Ya, kalau Anda disitir ya, itu berarti jurnal Anda nanti akan diketahui kualitasnya ya. Seperti Anda lihat, kalau jurnal Anda berkualitas, jurnalnya akan jadi publishernya mungkin akan bertambah impact faktornya. Ya, mungkin akan tingkat dari kuartilnya ya, itu akan meningkat dan sebagainya. Ya. Yang pasti, tuliskan metodologi yang diusulkan dengan jelas dan terstruktur. Ya, metodologi penelitian yang kita pakai itu harus jelas. Karena tujuan dari menuliskan karya ilmiah adalah untuk membacanya. Ya, untuk dibaca maksud saya. Jika menulis sebuah makalah tapi tidak dapat difahami apa yang ditulis, maka orangnya pasti tidak akan tertarik ya. Karena tidak mengerti. Ya. Karena tidak bisa mengerti dengan baik apa yang ditulis. Ya. Sebelum mengirimkan karya ilmiah, pastikan semuanya telah dibaca dengan seksama. Sebaiknya tulisan karya ilmiah dibaca berulang-ulang. Ya. Jadi dilihat apakah masih ada salah ketik atau ada mungkin ya kalimatnya yang kurang tepat. Ya. Untuk meningkatkan kemampuan menulis karya ilmiah ini, banyak pedoman dalam tulisan yang dapat diikuti dalam menulis setiap bagian pada artikel. Ya, sekarang saya ingin menyampaikan satu yang ingin saya sampaikan. Pada ujian yang lalu, ya, saya sebutkan ujian S3, sempat saya sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, ya, pertemuan ketiga, sulit sekali saya mengerti tulisannya. Itu bukan artikel ilmiah, tapi itu disertasi. Itu sangat berbahaya. Ya, saya katakan berbahaya karena apa? Saya sebagai penguji bisa menginterpretasikan yang berbeda. Ya, yang dimasukkan seperti ini. Dan ternyata memang begitu. Ya, sehingga pada waktu saya akan mengajukan pertanyaan, ya, setelah presentasi, saya tahu bahwa saya salah menginterpretasikan. Nah, itu membuat saya sulit, ya, memberikan pertanyaan jadi sulit. Ya, itu sebabnya, mumpung saya ingat, tuliskanlah tiap kalimat itu dalam bentuk kalimat sederhana yang lengkap. Apa kalimat sederhana itu? Subjek, predikat, dan objek. Ya, cukup? Memang tidak cukup. Ya, kalau Anda berani subjek itu diberikan keterangan subjek, pada saat pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, berikan, tetapi harus jelas. Bagaimana menyampaikan? Misalkan ada sebuah subjek, turbin, ya, yang adalah, nah itu penjelasan dari turbin tersebut, ya, sebuah turbin kinetik, ya, atau sebuah turbin yang besar. Anda harus tahu meletakkan keterangan subjek tersebut itu di mana, sehingga tulisan Anda tidak menjadi sesuatu yang membingungkan atau rancu. Ya, itu sangat berbahaya. Ya. Saya tidak ingin memunculkan di sini ya, apa yang saya alami karena saya khawatirkan bahwa itu bisa menimbulkan sesuatu yang kurang etis ya. Jadi ini loh yang saya uji kemarin, ya, namanya ini, tulisannya seperti ini. Ya, kita harus tahu etika tentang itu. Ya. Nah, dan saya menghormati itu ya, karena Anda sudah berusaha gitu ya. Nah, saya perlu mengarahkan menulis yang baik tuh seperti ini ya. Kira-kira demikian ya. Baik. Itu mumpung saya ingat mungkin bisa dipakai sebagai catatan.
Dan itu berlaku bukan hanya di ini ya, berlaku di tulisan disertasi Anda. Ya, ya, apalagi nanti kalau buat artikel Anda ingin menerjemahkan, ya, kalau Anda membuat bahasa Indonesia yang baik, ya Anda menerjemahkan dengan software, saya tidak menyebutkan software apa, kalimat yang terjemahkan dengan software itu mendekati sempurna. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin dalam pertemuan mendatang akan saya peragakan mengenai hal itu. Ya. Hasil dan pembahasan. Ya, sebenarnya hasil dan pembahasan ini ingin saya jelaskan pada pertemuan yang mendatang, ya. Tetapi akan saya singgung dulu. Ya. Selanjutnya pada bagian ini harus dijelaskan bukti hasil hipotesis, ya, hipotesis penelitian. Hipo sebelum tesis kesimpulan. Ya, hipotesis ini orang selalu mengatakan kesimpulan sementara. Oke, boleh. Ya, ini memang kesimpulan ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan alasan ya, atau referensi yang bisa dipercaya. Ya, hipotesis. Ya, sehingga kalau hipotesis ini dibuat, ya, Anda mengatakan berdasarkan rumus ini, berdasarkan teori ini, berdasarkan ini, itu akan terjadi. Ya. Tadi saya membuat hipotesis yang sempurna, katakannya. Artinya hipotesis yang sempurna itu adalah kalau Anda yang melakukan itu, ya, dari hipotesis tersebut, ya, penelitian Anda melakukan berdasarkan hipotesis tersebut, pasti dia akan berhasil. Nah, itu ya, sangat bombastis ya. Tetapi itu kalau Anda buat hipotesis ya, sehingga nanti Anda akan tahu ya, seharusnya dalam metode penelitian itu ada ya. Dalam rumusan masalah, hipotesis, dan kesimpulan itu semua ada hubungannya. Ya. Kalau bisa menulis sesuatu jangan terburu-buru, ya, sehingga Anda bisa memahami apa yang Anda tulis. Baik, jika perlu jelaskan detail skenario pengujian metode yang dipakai dan nyatakan hasil pengujian dalam bentuk fakta. Jadi kalau usaha penelitian sudah dilakukan. Ini adalah bagian yang paling penting dan termudah. Loh, kok mudah untuk ditulis? Iya. Mengapa demikian? Karena dalam tulisan hasil yang Anda dapatkan, dan pembahasan atau discussion, ya, ini result and discussion, akan disampaikan hasil penelitian. Sudah ada kan mudah menulisnya. Ya. Tetapi yang memang agak sulit adalah discussion atau pembahasannya. Jika hasil penelitian atau riset dapat disampaikan dengan baik, maka pembaca akan dengan mudah menemukan dan memahami esensi riset yang dilakukan. Ya. Bagian ini juga merupakan bagian yang paling mudah untuk ditulis karena sudah diketahui betul bagaimana hasil riset yang diperoleh. Apalagi kalau hasil tersebut sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, inginkan bukan dalam arti manipulasi, tetapi sesuai dengan yang kita bayangkan kalau kita melaksanakan sesuai dengan hipotesis. Nah, itu akan sangat menguntungkan dan sangat mudah kita lakukan. Ya. Pembaca dengan mudah menemukan memahami esensi riset yang dilakukan. Oke, tadi ada ya, sampaikan dengan baik, maka pembaca oke. Ya. Namun terkadang merasa bingung, ya bagaimana cara menulis hasil dan pembahasan yang baik. Ya. Gitu kan? Apa yang perlu ditulis? Bagaimana cara menulisnya? Ya. Dan seterusnya. Terkadang saat sulit untuk memulai menulis hasil dan pembahasan yang benar, peneliti dengan hasil yang bagus bisa jadi meragukan. Ya, penelitiannya bagus, ya. Tapi pada waktu kita ingin menulis hasilnya, menyusun hasilnya, dan pembahasannya, orang berpikir ini gimana sih? Apa benar ya penelitiannya seperti ini? Ya. Itu bisa diamati dari data yang diambil. Ya, umumnya yang dilakukan oleh peneliti, ya maaf, saya tidak mengatakan Anda peneliti pemula ya. Jadi dilakukan itu yang penting data kita cari, kita lihat dulu ya. Ya. Hal penting dalam menulis hasil atau result. Ditulis ya hasil atau result, ya, hasil itu bahasa Indonesia, result itu yang sering kita ketemukan, ya, result and discussion ya pada artikel.
ditulis dalam urutan metodologi yang digunakan. Ya. Menulis interpretasi data yang mudah difahami. Ya. Dapat menyebutkan simpulan sederhana dari hasil yang diperoleh. Sedangkan data dapat ditulis dengan bentuk tabel. Ya. Ini salah satu trik ya, agar kita tidak memakan halaman, ya, terutama kalau halaman dibatasi oleh publisher ya, atau jurnal yang akan menerima kita. Yang menampilkan seluruh atau sebagian data yang digunakan. Ya, bukan membaca data. Harus ada bahasan atau interpretasi. Ya. Ini sebenarnya kurang tepat ya opini. Interpretasi data. Ya. Maaf ini saya sampaikan opini ini kadang-kadang yang dimaksud adalah interpretasi dari data tersebut ya, dalam pembahasan. Representasi gambar dari hasil penelitian sangat diperlukan, minimal 1 gambar per halaman. Ya, ini bisa berupa penelitian kita, metode penelitian kita, hasil ya, misalkan di foto ya, karena mungkin untuk mempengaruhi, maka mempengaruhi ini juga agak sulit ya. Yang saya lakukan dulu pada waktu saya menulis pertama itu adalah saya diberitahu oleh pembimbing saya, katakan you have to know ya, the way you convince someone ya, bagaimana Anda mempengaruhi seseorang sehingga dia bisa menerima apa yang Anda sampaikan. Ya. Representasi hasil penelitian dalam tabel juga sangat diperlukan, minimal 1 tabel per halaman, jangan terlalu banyak, bingung gitu ya. Ya. Yang ini ya, gambar ini pernah saya praktekkan ya, tidak bisa saya menampilkan 1 gambar dalam 1 halaman ya. Bahkan 1 halaman saya bisa memunculkan 10 gambar ya. Ya. Tetapi kok diterima Pak? Ya karena itu yang jelas ya. Itu saya jelaskan tadi yang saya singgung pada waktu saya menulis 31 halaman ya, ke jurnal EEJT ya. Nanti kan saya berikan judulnya, Anda lihat ya. Meskipun ada pernyataan ini tadi 1 halaman 1 ya, tetapi kalau keadaannya membutuhkan ya bolehlah lebih dari 1 ya. Bahkan saya sudah pernah saya protes pada si jurnalnya. Anda katakan hanya 1 gambar. Terus ditulis ya, nanti saya berikan emailnya. Kita membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Please attach, tolong dicantumkan. Ya sudah saya cantumkan. Ya. Baik, tulis penjelasan gambar dan tabel dengan jelas. Setiap gambar dan tabel harus mengacu dan ada penjelasan di paragraf. Ya. Jangan naruh gambar tapi tidak disinggung dalam dalam artikel Anda, dalam manuskrip Anda atau draft Anda. Ya. Ada gambar tidak disinggung, ya. Kemudian ada tabel tidak disinggung, gitu ya. Ya, bukan karena itu sering kita lupa, ya. Karena kita sudah melakukan konsentrasi pada penelitian, sehingga sering yang kita alami adalah penelitian kita itu sudah nyimpang, ya, bukan nyimpang jadi jelek, gitu ya. Mungkin lebih bagus, tetapi Anda tidak menyadari, ya. Wah ini bagus, ini paling bagus, ya. Sehingga di dalam ini sedikit nyimpang ya, disertasi Anda ada suatu pernyataan, ternyata setelah saya lakukan ini terjadi seperti ini. Wah itu tidak boleh gitu ya. Kalau ternyata itu seperti orang coba-coba, belum ada hipotesis. Ya. Nah, itu yang sangat berbahaya. Itu perbedaannya Anda menulis suatu tulisan ilmiah. Ya. Penjelasan mendetail tentang hasil, harus detail. Jika jurnal yang ditargetkan, jurnal yang dituju, masukkan bagian hasil dan bahasan harus terpisah, maka ikuti cara penulisan ini. Ada yang minta ya, ada yang itu ya, hasil dan pembahasan terpisah. Tapi ada yang jadi satu, ya, result and discussion. Ya. Perlu diingat, pendapat penulis juga tidak boleh ditulis di bagian hasil. Hasil ya hasil, gitu ya. Kalau discussion ya discussion, gitu ya. Konten harus 80% berisi interpretasi data pada discussion ini ya, dan hasil penelitian. Namun jika jurnal yang ditargetkan memiliki template hasil dan bahasa yang digabungkan, maka konten, interpretasi data dan hasil penelitian beserta pembahasan dijadikan satu.
Tapi struktur penulisannya ada berikut-berikut. Interpretasi data, hasil penelitian, diskusi berdasarkan referensi terkait. Ini sepertinya terbalik ini ya. Hasil penelitian dulu, terus interpretasi data ya, maaf. Ya, saya kira itu ya. Kemudian diskusi berdasarkan referensi terkait. Itu sebabnya judulnya harusnya adalah hasil atau result dan discussion. Interpretasi data ini ada di discussion ya. Oke, tolong dikoreksi ini terbalik ya. Informasi tambahan. Apa perbedaan antara membaca data dan menafsirkan data? Saya punya contoh beberapa sumber tentang perbedaan keduanya itu ya. Maaf ini saya ambil dari beberapa disertasi ya, tapi tolong tidak dicek karena saya tidak minta izin pada mereka. Tetapi ini adalah contoh, saya hanya mengambil sebagian saja ya. Contohnya dari hasil analisis statistik, contoh membaca data ya, bahwa kelompok yang mengikuti singing and dancing memiliki nilai 9,0, sedangkan kelompok yang tidak mengikuti singing and dancing memiliki nilai 7,8. Sengaja saya tidak tunjukkan ya antara 9,8 dan 7,8 itu apa. Ya. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel 1. Ini tabel itunya ya, ini adalah contoh membaca data. Ya, tidak diinterpretasikan atau tidak didiskusikan apa maksudnya ini ya. Itu contoh membaca data. Interpretasi. Hasil analisis perhitungan data statistik menunjukkan bahwa nilai rata-rata kelompok A lebih tinggi daripada kelompok B dengan perbedaan yang cukup signifikan. Ini interpretasi. Hasil perhitungan statistik yang lebih detail dapat dilihat pada tabel 1 contohnya. Ya. Saat Anda menulis pembacaan data, baca tidak akan memahami arti data tersebut yang cuma dibaca. Namun jika yang tertulis dalam interpretasi, maka pembaca akan mengerti data apa yang menunjukkan hasilnya ini. Ya. Selain itu, harap dihindari kata-kata yang terlalu umum ya, dan data yang terlalu membesar-besarkan, bombastis gitu ya. Anda lihat ya, warna cara pembakaran ini adalah biru. Wow, Anda katakan menunjukkan bahwa energi. Nah itu. Mengapa dikatakan membesar-besarkan? Karena Anda tidak mempunyai dasar referensi. Oh, dia biru beralih ke berwarna misalnya ya. Berdasarkan referensi ini, maka ini, nah itu boleh. Tapi kalau hanya seperti ini, membesar-besarkan tanpa ada alasan tertentu, ya, Anda akan terjebak. Ya. Dan paling mengerikan di jurnal kalau si reviewer bertanya, ya, kok Anda mengatakan bahwa yang biru ini mengatakan bahwa itu adalah suatu hasil pembakaran yang sangat tinggi misalnya, ya. Itu dasarnya apa? Tolong dicantumkan referensinya. Pasti Anda bingung. Ya, karena mungkin Anda mencari referensi, malah pada waktu selama Anda mencari referensi, Anda tidak berhasil melakukan revisi. Ya, jadi harus berhati-hati. Perlu diingat kembali untuk hasil tulisan pertama, hindari pendapat penulis. Ini ya, khususnya yang besar-besarkan. Nah, ada lagi yang menulis, ini adalah terobosan. Wah, itu. Kok bisa terobosan ini ya? Gitu. Ini adalah kebaruan dari penelitian. Kok bisa baru? Apa dasarnya? Itu hati-hati. Ya. Mutasi terdeteksi di hampir semua sampel. Ini contoh ya. Kalimatnya tidak jelas. Ya, kata hampir seluruhnya, hampir 100%. Padahal belum tentu karena kalimatnya bersifat subjektif. Ya, tolong diperhatikan. Sebenarnya ada banyak kalimat-kalimat yang harus dihindari. Ya, tapi tolong Anda banyak membaca tentang penyusunan artikel ini, mungkin Anda akan melihat mana yang yang perlu dihindari. Ya. Nah, hal seperti ini, ya, saya memberi pendidikan diri pada saat yang lalu saya katakan
saya menjadi reviewer jurnal internasional, tujuan saya adalah untuk melihat kadang-kadang ya, saya ingin tahu ya, apa sih yang boleh dan apa yang tidak. Ya. Ya, tetapi juga tidak gampang ya. Kebetulan saya ditawari, saya terima itu menjadi reviewer. Ya. Contoh penjelasannya clear, jelas. Kebugaran terdeteksi pada 80 sampel dari 106 sampel, ya, bekerja sambil mendengarkan musik yang dianalisis. Selain menyampaikan hasil penelitian, bagian hasil juga harus menampilkan hasil pengujian. Tes di sini digunakan memberikan bukti bahwa penelitian telah mencapai target yang dirumuskan dan lebih baik dari penelitian sebelumnya. Sekali lagi, harus beretika ya. Diskusi atau discussion. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menafsirkan dan mendeskripsikan pentingnya temuan. Penjelasannya didasarkan pada apa yang sudah diketahui dan untuk menjelaskan pemahaman atau wawasan baru yang muncul sebagai hasil studi tentang masalah yang kita teliti. Nah, mungkin yang agak dibesar-besarkan, tapi tolong diperhatikan karena sering kita tersandung di bagian ini. Ya. Tadi dikatakan gampang nulis discussion dan hasil, ya mudah sekali. Tapi kalau kita sudah masuk pada suatu opini yang tidak punya dasar, kita akan menghadapi kesulitan yang besar. Nah, jadi pertemuan mendatang kita akan mendiskusikan discussion ini ya lebih detail. Ini saya singgung sedikit di sini agar nanti pada pertemuan mendatang kita mudah nyambungnya. Ya. Saya berharap bahwa awal penulisan artikel ilmiah ini, ya, saya berharap bahwa ini tujuannya adalah untuk internasional ya, karena mungkin tugas Anda nanti adalah menulis jurnal internasional, sehingga banyak hal-hal yang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat jurnal-jurnal internasional. Mudah-mudahan Anda dapat paham mengenai ini. Nanti kita akan ketemu di diskusi mendatang.